Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7, bab 2 bilangan rasional. Kita akan belajar materi membandingkan bilangan rasional anak-anak, ada di halaman 48 sampai dengan 50. Baik, ibu langsung membahas. Materi pembelajaran B anak-anak, membandingkan bilangan rasional. Pada beberapa situasi kita perlu membandingkan beberapa bilangan rasional. Di sekolah dasar kalian sudah pernah belajar bagaimana membandingkan bilangan. Pada bagian ini kalian akan membandingkan beberapa bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk pecahan dan desimal. Eksplorasi 2.3 membandingkan bilangan rasional. Yang pertama, terdapat dua bilangan sebagai berikut, 1/6 dan 4/6. Pertanyaan A, bilangan mana yang bernilai lebih besar? Kita cermati, di sini ada pecahan 1/6 dan 4/6. Ini penyebutnya sama, 6. Berarti untuk menentukan yang lebih besar kita tinggal membandingkan pembilangnya anak-anak. 4 lebih besar, maka bilangan yang bernilai lebih besar adalah 4/6. Ke soal B, letakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Baik, 1/6 di sini nih 0, di sini 1. Ini sudah dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Posisi 1/6 ada di sini. Nih. Selanjutnya 4/6 nih, 2/6, 3/6, posisi 4/6 di sini nih. Nih. Semakin ke kanan, ini nilainya semakin besar. Jelas antara 1/6 dan 4/6, yang lebih besar adalah 4/6. Yang kedua, terdapat dua bilangan sebagai berikut, 3/5 dan 3/8. Pertanyaan A, bilangan mana yang bernilai lebih besar? Kita cermati anak-anak. Di sini ini pembilangnya sama, yaitu 3. Di sini 3 sama. Maka untuk penyebut yang lebih kecil, ini nilainya yang lebih besar anak-anak. Di sini 5, di sini 8. Maka yang bernilai lebih besar adalah 3/5, yang penyebutnya lebih kecil. Bilangan mana yang bernilai lebih besar? Jawabannya adalah 3/5. Soal B, lakukan estimasi untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. 3/5 berarti antara 0 dan 1. Ini ibu bagi 5 terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Posisi 3/5 berarti ada di sini. 3/5. Sedangkan 3/8 berarti ini dibagi 8 anak-anak, ini tengah-tengahnya 3/8. Di sini nih 3/8 ibu bagi 2, bagi di sini. Ini posisinya sekitar di sini. Ini posisi 3/8. Ini ibu bagi 2 menjadi 4, ini 4/8. Sebelum 4/8 ada 3/8. Soal nomor 3 anak-anak, terdapat dua bilangan sebagai berikut, 3/5 dan 4/7. Pertanyaan A, bilangan mana yang bernilai lebih besar? Kita cermati, kedua bilangan ini mempunyai pembilang yang berbeda dan juga penyebut yang berbeda. Ibu memberi cara mudah untuk membandingkannya. 3/5 kita bandingkan dengan 4/7. Ini kita kali silang. 7 dikali 3, 21. 5 dikali 4, 20. Ini 21 dengan 20 yang lebih besar 21. Maka 3/5 lebih besar daripada 4/7. Jadi bilangan mana yang bernilai lebih besar ini adalah 3/5. Di sini. Yang B, lakukan estimasi untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. 3/5 itu posisinya antara 0 dan 1 anak-anak. Ini
1 ini sama dengan 5/5. Kita bagi 5 dulu. Nih. 1, 2, 3, 4, 5. Posisi 3/5 ada di sini nih. 3/5. Sekarang 4/7. Kalau kita bagi 7 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posisi 4/7 ada di sini. Ini posisi 4/7. Lanjut yang keempat anak-anak, terdapat 2 bilangan sebagai berikut, 3/5 dan 1/5. Untuk soal yang A, bilangan mana yang bernilai lebih besar? Jelas di sini ini ada 1 utuh anak-anak. Ini jelas yang lebih besar karena ini posisinya lebih dari 1, kalau ini kurang dari 1. Ini atau kalau anak-anak mau membandingkan seperti ini. 3/5. Ini kita jadikan pecahan biasa. 5 kali 1 5 tambah 1 6. Ini sama dengan 6/5. Jelas ini penyebutnya sama, yang lebih besar adalah 6/5. Jawabannya, bilangan mana yang bernilai lebih besar? 1/5. Yang B, lakukan estimasi untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. 3/5, posisinya antara 0 dan 1 di sini. Tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5. Posisi 3/5 ada di sini. Ini. Sekarang 1/5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Posisi 1/5 itu ada di sini. Ini 1/5 sama dengan 6/5 anak-anak. Ini sudah Ibu jelaskan di atas. Yang kelima anak-anak, terdapat 2 bilangan sebagai berikut. Ini 1,99 dan 2,3. Untuk soal A, bilangan mana yang bernilai lebih besar? Kita cermati, di sini angka satuannya 1, di sini angka satuannya adalah 2 anak-anak. Ini sudah membedakan anak-anak. Yang lebih besar jelas 2 yang ada di sini. Nih, kalau di sini ditambah 0, ini menjadi 1,99, kita bandingkan dengan 2,30. Dari angka satuan saja sudah kelihatan kalau lebih besar 2,3. Jadi bilangan yang bernilai lebih besar adalah 2,3. Untuk soal B, lakukan estimasi untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. 1,99 ini sudah mendekati 2 di sini anak-anak. Ini letaknya di sini. Ini 1,99. Sedangkan letak 2,3 jelas ada di sini. Ini di sini letakkan lebih dari 2. Ini 2,3. Ini estimasi saja anak-anak. Yang jelas antara 2,3 ini dan 1,99 yang lebih besar 2,3. Lanjut yang keenam anak-anak, terdapat 2 bilangan sebagai berikut, negatif 0,55 dan 0,17. Untuk soal A, bilangan mana yang bernilai lebih besar? Kita cermati, kalau ada suatu bilangan negatif dan positif, jelas yang lebih besar adalah bilangan positif, karena ini lebih dari 0 yang positif, yang negatif kurang dari 0. Berarti sudah jelas kalau yang bernilai lebih besar adalah 0,17 anak-anak. 0,17. Untuk soal B, lakukan estimasi untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. 0,17 ini hampir 2 di sini Bu. 1, 2, 3, 4, 5. 0,17 ini hampir, ini 0,2-nya ada di sini. Ini 0,2 itu sama dengan 1/5 anak-anak. 0,17 berarti posisinya ada sekitar sini. Ini posisi 0,17 ini Bu beri garis yang di sini. Selanjutnya negatif 0,55. Ini setengahnya tepat. Ini antara 0 dan negatif 1 berarti lebih 55 sedikit di sini. Ini posisinya ada di sini. Ini yang Bu beri garis yang panjang. Ini negatif 0,55. Lanjut ke materi ayo mencoba anak-anak. Yang ke-1 terdapat 2 bilangan sebagai berikut, negatif 1/5 dan 1/2. Untuk yang A,
bilangan mana yang bernilai lebih besar kita cermati. Ada bilangan negatif dan positif, jelas yang lebih besar adalah bilangan yang positif, yaitu 1/2 atau setengah. Nih. Untuk soal B, letakkan kedua bilangan tersebut secara tepat pada garis bilangan di bawah ini. Nih, kita cermati, negatif 1/5, Ibu jelaskan di sini. Negatif 1/5, ini sama dengan negatif. Kalau ini atas bawah kita kalikan 2, karena di sini dibagi 10 anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kita jadikan per 10. Bawah dikali 2, penyebutnya atas juga dikali 2. Ini, kali 2, atas juga dikali 2. Sama dengan negatif 2/10. Jadi posisi negatif 1/5 ini sama dengan posisi negatif 2/10 di sini posisinya. Ini negatif, ini 1, 2. Negatif 1/5. Selanjutnya setengah, karena ini 10, ini setengah. Ini karena ini dari 0 ke 1 ini dibagi 10 anak-anak, maka jadikan per 10 kali 5, atas kali 5 berarti 5. Nih, setengah atau 1/2 sama dengan 5/10, jadi posisinya 1, 2, 3, 4, 5. Posisinya di tengah-tengah sini, ini setengah atau 5/10. Nih, posisi setengah di sini. Yang kedua anak-anak, perhatikan bilangan di bawah ini, 1, 1/5, 0,8, 2/5. Untuk soal A, bagaimana cara kalian mengurutkan bilangan di atas dari bilangan dengan nilai terkecil ke nilai terbesar? Ini dengan menjadikan bilangan pecahan desimal. Ibu memilih ini untuk soal A, ini dengan mengubah ini menjadi bilangan desimal. Boleh anak-anak bilangan desimal atau pecahan biasa ini dengan penyebut yang sama. Ini boleh anak-anak penyebut yang sama. Nanti kita akan bisa menemukan anak-anak. Kalau menjadikan desimal, misalkan ini dijadikan desimal, boleh kita jadikan desimal dulu. 1, 1/5, Ibu di sini saja. 1, 1/5. Kalau dijadikan desimal, ini 1, 1/5-nya ini sama dengan 2/10, berarti 1,2 seperti ini. Karena 1/5, Ibu jelaskan di sini, 1/5 ini sama dengan kalau jadikan per 10 atas bawah kali 2, 2/10 ini sama dengan 0,2 ditambah 1 jadi 1,2. 0,8 tetap ini 0,8. 2/5 sekarang 2/5. Nih posisi 2/5. Ini Ibu jelaskan di sini 2/5 dijadikan per 10 kali 2 atas bawah 4/10. Berarti sama dengan 0,4. Ini sama dengan 0,4. Nih sudah jelas anak-anak. Sekarang 2/5 ini jadi 0,4. Ini urutan yang ke 1 karena paling kecil. Ini urutan ke 1. Yang kedua ini 0,8. Yang paling besar ini 1,2 sudah kelihatan. Nih, jadi urutannya adalah 2/5. 2/5 kalau kita urutkan dari yang terkecil, selanjutnya 0,8. Selanjutnya 1/5. Atau kalau kita urutkan dengan pecahan anak-anak ini, biar anak-anak paham, 1/5 ini sama dengan 1, 2/10. 1, 2/10. 0,8 ini 0,8 sama dengan 8/10. Ini sama dengan 8/10. Ini 4/10. Jelas tetap urutannya. Yang ke 1, yang kedua, yang ketiga. Boleh anak-anak menggunakan diubah menjadi bilangan desimal ataupun bisa juga ke dalam bentuk pecahan
biasa di sini atau pecahan campuran ini. Ini Bu, jadikan sini 12/10. Ini pecahan biasa dengan penyebut yang sama, penyebutnya sama. Nih. Akan lebih mudah. Lanjut ke pertanyaan B, letakkan bilangan-bilangan tersebut secara tepat pada garis bilangan di bawah ini. Kita mulai dari yang terkecil 2/5 anak-anak, ini sama dengan 4/10. 1, 2, 3, 4 ada di sini, ini posisi 2/5. Nih, antara 0 dan 1. Ini posisi 2/5 ada di sini. Selanjutnya 0,8 ini 8/10. Ini 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posisinya ada di sini. 8/10 itu di sini. Ini 0,8. Selanjutnya 1,2 ini 1/5. Ini sama dengan 1/5 itu sama dengan 1/2/10. Lebih dari 1/2/10. 1, 2. Ini posisinya ada di sini. Ini adalah posisi 1/5. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.